suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You glory for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, glory. We give You glory, we give You honor, we give You for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, saudara. Kasih-Nya tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan kita. Kasih itu cukup untuk menghapus luka-luka kita, untuk menghapus kesalahan kita. Dan percaya kalau kasih itu juga cukup untuk memulai harapan yang ada di depan kita. Kasih itu Dia berikan hanya untuk kita.
I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence I am home. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence I am home. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence I am home, and I will trust in you.
been set free, and I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Muara Karang yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online dan saya bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan walaupun secara online, tetapi kita masih boleh mendengar suara Tuhan dan kita masih mendapatkan kekuatan dari setiap firman yang kita dengar setiap minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari ini di mana kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini, walaupun secara online. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami membuka hati kami menerima semua kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memerdekakan kami, akan membuat segala kekhawatiran kami menjadi kekuatan yang baru. Firman Tuhan akan memberikan jalan kepada kami. Firman Tuhan akan memberikan pencerahan kepada kami. Dan terlebih lagi, firman Tuhan akan menjadi janji yang kami pegang. Janji yang ya dan amin ketika kami mempercayainya. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami dan Tuhan urapi hamba-Mu supaya dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan boleh disampaikan pada hari ini yang akan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita semua yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki tahun yang baru, dan juga bukan hanya tahun yang baru kita masuki, tetapi sesungguhnya kita sedang memasuki satu musim yang baru. Satu musim di mana membuat kehidupan kita berubah. Segala sesuatu berubah dengan drastis di dalam kehidupan kita. Gaya hidup kita berubah. Dan saudara juga perlu tahu bahwa musim yang baru ini menuntut cara yang baru. Saudara tidak bisa memakai cara yang lama untuk menjalani musim yang baru. Setiap musim memiliki cara yang berbeda untuk kita menjalaninya. Kalau saudara tahu orang-orang yang hidup di negara yang memiliki musim yang berbeda-beda, contoh yang paling sederhana adalah mereka seringkali nggak bisa pakai pakaian yang sama di musim yang berbeda. Mereka nggak bisa pakai pakaian di musim panas ketika mereka sedang berada di musim dingin. Nah, saat ini di beberapa negara di benua Eropa dan Amerika sedang mengalami musim dingin. Dan seringkali salju turun dengan lebat. Di Korea Selatan juga saya dengar dari teman saya salju turun dengan lebat.
Dan orang-orang yang ada di sana, mereka harus menyesuaikan. Mereka nggak bisa memakai baju yang sama. Mereka nggak bisa pakai cara yang sama untuk menjalani musim yang baru. Demikian pula dengan kita. Saya katakan tadi bahwa kita berada di satu musim yang berbeda daripada sebelumnya. Di mana semua tiba-tiba berubah dan kita tiba-tiba tidak bisa menggunakan metode yang sama. Banyak orang berkata, sekarang saya nggak bisa lagi berdagang seperti dulu. Sekarang saya nggak bisa lagi pakai cara yang dulu. Dan memang setiap musim menuntut cara yang berbeda-beda. Menuntut penyesuaian yang berbeda-beda. Tetapi saudara harus ingat bahwa ketika kita memasuki musim yang baru, setiap kali kita memasuki musim yang berbeda, kita akan menemukan cara yang baru. Cara yang berbeda-beda. Dan Tuhan memperkaya kita dengan cara-cara yang baru itu. Kalau kita mau membuka diri kita dan membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan kita berkata, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana caranya untuk menjalani musim yang baru ini, dan kita minta hikmat dari Tuhan, pasti Tuhan memberikan sesuatu yang baru, yang akan membuat kita, wow, ternyata setiap musim itu ada tujuannya, yaitu untuk memperkaya kita, membuat kita belajar sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Yosua yang juga mengalami musim yang baru di dalam kehidupannya. Nah, sebelum saya jelaskan musim baru yang seperti apa yang dialami oleh Yosua, saya mengajak kita untuk membaca kisahnya dulu. Di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu buka Alkitab saudara dan saya akan bacakan buat saudara semua. Kalau saudara mau ikut membaca di rumah, boleh juga saudara membaca bersama dengan saya. Baca dengan suara yang keras supaya telinga saudara mendengar, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya mulai ayat yang pertama. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Ayat 9, ayat yang terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengenai perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Kita tahu bahwa betapa susahnya Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Ada begitu banyak hambatan, ada begitu banyak tantangan untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Dan pada akhirnya mereka berhasil keluar, dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Dan Musa memimpin perjalanan bangsa Israel ini menuju ke satu tempat yang Tuhan sudah tetapkan menjadi tujuan Tuhan. Mengapa ia ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Yaitu tanah yang dikatakan berlimpah susu dan madu. Tanah Kanaan, saudara. Dan mereka mengalami perjalanan yang tidak mudah, mengarungi perjalanan yang tidak mudah. Dan berpuluh-puluh tahun mereka harus menjalani perjalanan itu untuk sampai ke tanah Kanaan. Memang
Mereka harus berjalan begitu lama. Ada berbagai sebab. Salah satunya adalah mereka adalah bangsa yang bersungut-sungut. Mereka adalah bangsa yang seringkali gak disiplin. Seringkali membuat Tuhan marah. Sehingga Tuhan membawa mereka berputar-putar selama 40 tahun sebelum pada akhirnya mereka sampai kepada tujuannya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan Musa memimpin bangsa Israel dengan setia. Musa memimpin bangsa Israel dengan sabar. Tetapi sebelum sampai ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang dijanjikan Tuhan, Musa meninggal di usia 120 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Israel kehilangan pemimpin, Tuhan sudah mempersiapkan seorang pemimpin yang baru. Sebab perjalanan itu harus diteruskan. Dan bangsa ini harus memiliki seorang pemimpin. Dan diangkatlah seorang bernama Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk menuju ke negeri yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua memegang tampuk kepemimpinan, menggantikan pemimpin terdahulu yang bernama Musa. Dan inilah yang saya katakan, bagaimana Yosua memasuki babak yang baru di dalam kehidupannya, musim yang baru, new season di dalam kehidupannya. Dulu dia di bawah kepemimpinan daripada Musa, abdi Allah itu. Tetapi sekarang dia memiliki musim yang baru, di mana dia harus memimpin, dia harus mengarahkan, dia harus berdoa bagi bangsa itu. Dia harus mengambil keputusan, karena dia seorang pemimpin. Dan ini sesuatu perjalanan, satu musim yang baru yang harus dijalani oleh Yosua. Tentunya saudara, Yosua menemui banyak tantangan. Tentunya Yosua menemui banyak kendala di musim yang baru ini. Sama seperti kita. Ketika kita memasuki musim yang baru, kita menemui banyak kendala. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap kendala itu pasti ada kuncinya. Pasti ada jalan keluarnya. Setiap hitungan matematika itu pasti ada rumus untuk memecahkannya. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, apapun kendala yang saudara hadapi di musim yang baru ini, saya ingin ingatkan satu hal, itu semua pasti ada jalan keluarnya bersama dengan Tuhan. Nah, pada waktu Yosua memasuki musim yang baru ini, Tuhan memberikan pesan, Tuhan menguatkan Yosua di musim yang baru yang Yosua harus jalani. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sama-sama apa pesan Tuhan buat Yosua dan juga buat kita semua yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Apa pesan Tuhan untuk kita di musim yang baru ini? Mumpung kita masih ada di awal tahun yang baru, mari kita buka hati kita, buka telinga kita, buka pikiran kita, supaya Tuhan bisa berfirman dengan bebas. Dan kita menerima semua ide dari Tuhan. Dan kita bisa menjalani musim yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Pesan Tuhan yang pertama kepada Yosua di musim yang baru ketika dia menjadi pemimpin adalah leave the past behind and move on. Tinggalkan masa lalu dan kemudian berjalanlah kembali, bergeraklah kembali, lanjutkan kembali. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang kedua yang tadi kita sudah baca. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Garis bawahi kalimat hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Bersiaplah sekarang. Kenapa Tuhan mesti katakan itu? Apa yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel dan Yosua pada waktu itu? Kok Tuhan harus berkata bersiaplah sekarang? Kok Tuhan harus mengingatkan sesuatu yang mereka sebetulnya udah tahu? Bahwa memang hambanya Musa telah meninggal. Tuhan harus mengatakan itu. Karena apa? Karena ketika Musa meninggal, bangsa Israel itu mengalami perkabungan yang luar biasa, saudara. Mereka berkabung berhari-hari, berwaktu-waktu lamanya. Mereka menangis, mereka meratap karena kehilangan seorang figur pemimpin yang besar yang sudah memimpin mereka bertahun-tahun di dalam perjalanan, di dalam suka dan duka, yang dengan sabar
melayani mereka di dalam masalah yang mereka temui, yang dengan tekun berdoa untuk mereka, menyampaikan masalah mereka kepada Tuhan. Setiap kali bangsa Israel memiliki tantangan. Dan ketika Musa mati di usia 120 tahun, bangsa Israel mengalami kehilangan yang besar. Sebab itu mereka meratap, mereka sedih hati, saudara. Mereka merenungi kematian Musa, dan sementara mereka di dalam keadaan meratap, menangisi kepergian Musa, bangsa Israel tidak bergerak kemana-mana. Mereka diam di tempat. Dan Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati. Apa maksud perkataan ini? Tuhan ingin mengingatkan yang sudah berlalu, tinggalkan. Yang sudah berlalu, dalam hal ini, hambaku Musa telah mati. Musa sudah meninggal. Itu tidak bisa diapa-apain lagi. Segala sesuatu yang pahit, segala sesuatu yang memberatkan hidupmu, segala penderitaanmu yang lalu, segala pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa menyedihkan yang engkau pernah alami, engkau harus tinggalkan. Kenapa? Sebab engkau tidak pernah bisa merubah masa lalu. Segala sesuatu yang sudah terjadi tidak akan pernah bisa Anda rubah dengan cara apapun. Dan tidak ada gunanya meratapi itu semua. Sebab itu akan membuat kita semakin susah, semakin sulit. Dan buktinya bangsa Israel tidak kemana-mana. Karena itu Tuhan berkata apa? Hambaku Musa telah mati. Leave the past behind. And move on. Bersiaplah sekarang. Ayo get ready. Sebab engkau belum sampai di tujuannya Tuhan. Di destinasinya Tuhan. Di depan sana ada satu tempat yang lebih baik. Di depan sana, aku akan membawa engkau ke tempat yang penuh dengan susu dan madu. Di depan sana ada masa depan yang aku siapkan. Masa depan yang baik. Masa depan yang penuh dengan berkat. Masa depan yang penuh dengan sukacita. Dan kalau saudara meratap, kalau bangsa Israel tidak pergi kemana-mana, hanya merenungi kepergian Musa, hanya menangisi, meratap, masuk dalam goa belas kasihan, mengasihani diri sendiri, maka engkau tidak akan pernah sampai ke sana. Karena itu Tuhan berkata kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Halo, move on. Lanjutkan hidupmu. Lanjutkan perjalananmu bersama dengan Tuhan. Saya kutip satu quote yang berkata, your future needs you. Your past doesn't. Masa lalu saudara tidak memerlukan saudara. Karena you cannot do anything about your past. Saudara nggak bisa melakukan apapun. Dengan masa lalu saudara, dia tidak memerlukan kehadiran saudara. Tetapi masa depan saudara, hari-hari yang belum saudara jalani, itu sangat memerlukan saudara. Sangat memerlukan keputusan saudara. Sangat memerlukan tindakan saudara. Sangat memerlukan kepercayaan dan iman saudara. Sangat memerlukan pandangan saudara. Your future needs you. Halo, apa yang saudara alami di masa pandemi kemarin, tahun kemarin? Atau mungkin saudara sedang mengalami hal-hal yang berat pada hari ini sementara saudara mendengarkan firman Tuhan di ibadah minggu ini. Firman Tuhan berkata, lupakan itu. Tinggalkan itu. Mungkin saudara nggak bisa lupa. Yang dimaksud dengan lupa bukan benar-benar lupa. Tetapi jangan simpan itu di dalam pikiran saudara menjadi sesuatu yang saudara ingat setiap hari. Menjadi sesuatu yang saudara renungkan setiap hari. Karena apa? Karena itu akan membuat hidup saudara semakin berat. Karena itu akan membuat langkah saudara semakin berat untuk maju. Saudara nggak punya keinginan untuk maju. Saudara jadi malas ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kalau saudara berpikir yang negatif, saudara berpikir yang memberatkan pikiran saudara, itu akan mematahkan semangat saudara. Karena itu saudara, Tuhan minta untuk tinggalkan itu. Peristiwa-peristiwa yang buruk yang saudara alami. Hal-hal yang menyakitkan yang saudara alami. Mungkin tahun lalu ada yang diputusin sama pacarnya. Hubungan yang terputus, hubungan yang rusak. Tuhan minta hari ini, leave the past behind. Let the memory gone. Tinggalkan itu saudara. Leave the memory. Jangan simpan, jangan bawa itu di kehidupan sekarang.
Saudara nangis terus, aduh sakitnya, benar. Dan saudara nggak bisa rubah apapun. Karena saudara nangis, bukan berarti saudara tiba-tiba nyambung lagi, enggak. Saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara tinggal dalam kesedihan, sementara orang yang mutusin saudara mungkin udah punya pacar lagi. Leave the past behind and move on. Saudara yang mungkin dipecat, diberhentikan dari pekerjaan saudara. Waduh, saudara sakit hati, betul. Tapi saya mau katakan, normal sebagai manusia kita bisa sakit hati. Termasuk saya. Pendeta apapun, pendeta kelas internasional, ekspor, import, pasti bisa sakit hati, saudara. Normal. Tetapi selama kita menyimpan itu terus dan bawa itu terus, maka apa yang terjadi? Hidup saudara jadi berat. Saudara nggak bisa move on. Setiap kali saudara ingat itu mematahkan semangat saudara. Setiap kali saudara ingat itu membuat saudara marah. Setiap kali saudara ingat itu membuat saudara jadi nggak mau ngapa-ngapain. Halo. Sementara Tuhan sebetulnya ingin berbuat sesuatu yang besar buat hidup saudara. Tapi saudara nggak punya ruang lagi untuk Tuhan bisa berkata-kata kepada saudara. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru buat saudara. Tapi saudara nggak punya waktu untuk memikirkan, mendengarkan suara Tuhan. Karena saudara terlalu sibuk untuk memikirkan apa segala sesuatu yang menyakiti hati saudara. Jangan tinggal di goa perkabungan saudara. Jangan ngumpet di goa perkabunganmu. Tetapi keluar dan kemudian move on. Percayalah bahwa Tuhan punya masa depan yang baik buat saudara. Saudara-saudara, saya teringat akan seorang yang bernama Tara Holland. Tara Holland itu tinggal di satu negara yang namanya Amerika dan dia tinggal di negara bagian Florida. Dan sejak kecil Tara Holland ini suka sekali untuk menyaksikan acara-acara pemilihan ratu, kontes ratu kecantikan. Entah itu Miss Amerika, entah itu Miss World atau Miss Universe dan acara-acara kontes ratu seperti itu, saudara. Dan sambil dia nonton, karena setiap hari dia nonton acara itu, saudara, dia suka sekali. Dia bermimpi, dia punya cita-cita bahwa satu hari dia ingin berada di atas catwalk itu, mengikuti pemilihan ratu. Dan tidak hanya sampai di situ, dia bermimpi untuk masuk grand final. Dan bukan hanya di situ, dia punya impian, dia satu hari bisa menjadi ratu, terpilih menjadi ratu, entah itu ratu pemilihan apapun. Dia bisa berjalan di atas catwalk itu sendirian dengan mengenakan mahkota ratu dan kemudian memegang tongkat yang biasa dipegang oleh juara pemilihan ratu. Dan itu mimpinya, saudara. Wah, dia suka sekali, dia nonton terus acara itu, saudara. Sampai pada waktu dia cukup umur, di tahun 1994. Tara Holland mengikuti kontes pemilihan ratu di negara bagiannya, yaitu di Florida. Dan apa yang terjadi? Dia masuk ke babak grand final, saudara. Dan pada waktu itu, dia tidak terpilih sebagai juara pertama. Dia hanya berhasil sebagai runner-up, juara kedua, saudara. Tara Holland sempat kecewa dengan hasil itu. Tetapi dia tidak membiarkan kekecewaannya itu berlangsung lama. Dia memutuskan tahun depan dia akan mengikuti lagi. Dengan harapan dia bisa memenangkan. Karena dia sudah pernah mengikuti di tahun sebelumnya. Paling tidak dia sudah punya pengalaman. Dia sudah tahu seluk-beluknya. Tahun 95, Tara Holland mengikuti lagi, saudara. Kontes pemilihan ratu Miss Florida. Dan sekali lagi, kali ini pun dia tidak berhasil menjadi juara. Dia kembali menjadi runner-up. Kekalahan yang pertama bisa dia lewati. Kekalahan yang kedua membuat dia terpukul, saudara. Dia begitu kecewa, dia begitu sakit hati, dia begitu sedih, saudara. Sehingga ada beberapa waktu lamanya Tara Holland itu mengurung dirinya. Dia nggak mau keluar, dia nggak mau bersosialisasi. Orang bilang dia masuk di dalam self-pity party. Pesta mengasihani diri sendiri. Saudara-saudara, beruntung sekali Tara Holland memutuskan untuk merubah mindsetnya. Dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari goa perkabungan itu. Dia memutuskan untuk keluar dari self-pity party, pesta mengasihani dirinya. Dia tidak mau mengasihani dirinya, dia tidak mau lagi tenggelam di dalam kesedihannya. Dan kemudian dia memutuskan untuk mencoba lagi.
Dan apa yang dilakukan oleh Tara Holland? Tara Holland berpikir bahwa dia harus memiliki lingkungan yang baru. Karena itu Tara Holland pindah ke negara bagian yang namanya Kansas. Dan apa yang dia lakukan? Dia lakukan seperti yang dia lakukan pada waktu dia kecil. Dia katakan setiap hari saya bisa menonton beberapa video kontes pemilihan ratu untuk belajar. Dia ambil buku, dia catat segala macam dalam setiap hari dia lakukan itu beberapa waktu lamanya, saudara. Dan saudara tahu di tahun 97 diadakan pemilihan Miss Kansas. Karena Tara Holland tinggal di situ, dia mengikuti kontes pemilihan Miss Kansas. Dan tahun 97, akhirnya mimpi Tara Holland tercapai. Dia berhasil menjadi Miss Kansas. Dan di tahun yang sama, diadakan pemilihan Ratu Amerika atau Miss Amerika. Dan setiap negara bagian mengirimkan wakilnya, juaranya. Dan Tara Holland mewakili negara bagian Kansas untuk mengikuti kontes pemilihan Miss Amerika. Di tahun yang sama, tahun 97. Dan di tahun 97 itulah, Tara Holland mendapatkan juara Miss Amerika. Dia menjadi Miss Amerika di tahun yang sama pada waktu dia menjadi Miss Kansas. Dia mendapatkan lebih besar daripada apa yang dia impikan. Dia menjadi Miss Amerika mengalahkan kontestan dari negara-negara bagian yang lain yang ada di Amerika itu. Dia berhasil berjalan sendirian di catwalk, mengenakan mahkota yang dia lihat di televisi, memegang tongkat seorang putri, saudara. Kenapa Tara Holland berhasil mewujudkan mimpinya? Kenapa Tara Holland berhasil mendapatkan apa yang dia impikan? Satu yang kita belajar, karena dia memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya. Dia tidak membiarkan kesedihannya, perkabungannya itu tinggal, tetapi hanya numpang lewat saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan juga berkata begini. Tuhan berkata, tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah. Tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah. Hari ini apapun yang menyakiti hati saudara, apapun yang membuat peristiwa yang membuat saudara itu menderita, yang pernah saudara alami, yang membuat hidup saudara jadi berat, tinggalkan itu, saudara. Tidak ada gunanya mengenang yang sudah. Tidak ada gunanya mengingat masa lalu yang memberatkan hati saudara. Ingat, Tuhan selalu punya masa depan yang baik buat setiap kita yang percaya. Tapi Tuhan perlu saudara memutuskan hari ini untuk percaya kepada Tuhan bahwa masa lalu saudara itu tidak menjadi penentu masa depan saudara. Yang menjadi penentu masa depan saudara itu adalah apa yang saudara putuskan hari ini. Apa yang saudara akan ambil, tindakan apa yang akan saudara lakukan hari ini. Itu yang menjadi penentu masa depan saudara. Jadi ini yang pertama, leave the past behind and move on. Yang kedua, pesan Tuhan yang kedua, fokus on God's word. Fokus memberi perhatian penuh kepada firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-6 berkata demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan sedih, di dalam keadaan lemah, seakan-akan mereka itu gamang, saudara. Karena Yosua itu tiba-tiba jadi pemimpin. Ya. Dan Yosua pasti mengalami kekhawatiran. Di tengah-tengah perkabungan yang dialami bangsa Israel, mereka pasti ingin tahu apakah Yosua becus memimpin. Apakah Yosua bisa memimpin sepandai pemimpin mereka yang dulu, yang namanya Musa. Mereka akan membanding-bandingkan. Dan ini yang juga menjadi kekhawatiran Yosua. Tetapi di saat seperti itu, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan apa Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati Yosua? Dengan mengingatkan janji. Tuhan berkata apa? Engkaulah yang akan memimpin negeri yang aku janjikan. Tuhan mengingatkan mereka tentang negeri yang sudah dijanjikan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa engkau pasti sampai di sana. Kenapa? Karena aku sudah berjanji.
Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan saudara sangat bergantung dari apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar setiap hari. Dan itu adalah pilihan. Apa yang saudara dengar? Tuhan memperdengarkan janjinya kepada Yosua. Supaya apa? Supaya Yosua jadi kuat, supaya Yosua jadi teguh, supaya Yosua bisa berjalan kembali. Apa yang kita dengar setiap hari? Karena itu saya ingin katakan kepada saudara, berhati-hatilah kepada setiap berita yang saudara terima di WhatsApp. Kepada apa yang saudara baca. Kepada apa yang saudara dengar yang dikatakan oleh teman-teman saudara. Saudara tidak harus menerima semuanya. Saudara mungkin nggak bisa mengelak dengan mendengar. Saudara mungkin nggak bisa mengelak ketika saudara harus membacanya. Tetapi ingat, saudara yang membuat keputusan. Apakah apa yang saudara baca dan saudara dengar, saudara biarkan tinggal di dalam pikiran saudara, atau itu cuma numpang lewat doang? Seperti ada pepatah berkata, kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang dia untuk tidak bersarang di atas kepala kita. Dan ini saya perkuat dengan satu quote yang berkata begini, what you hear and see every day will lift you up or tear you down. You choose. Apa yang Anda dengar setiap hari, apa yang Anda lihat setiap hari akan mengangkat Anda ke atas atau akan meruntuhkan Anda. Meruntuhkan semangat Anda. Anda yang harus memilih. Nah, saudara-saudara, ada satu kisah di dalam perjalanan bangsa Israel ketika Musa masih hidup, di mana Musa mengirim 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Sebelum mereka memasuki tanah itu. 40 hari lamanya, 12 orang pengintai itu ada di sana. Dan kemudian mereka kembali kepada Musa. Dan 10 orang pengintai itu memberikan laporan kepada Musa dan kepada seluruh bangsa Israel. Di depan bangsa itu mereka berkata sesuatu yang negatif. Memang itu realita yang mereka buat, saudara. Tetapi mereka mengatakan di depan bangsa itu, mereka mengatakan itu dengan cara yang negatif. Mereka lupa bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Saudara bisa baca itu di dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Nanti saudara bisa baca sendiri. Mereka bilang apa? Kita nggak bisa maju menyerang mereka. Oh, mereka lebih kuat dari kita. Oh, negeri ini adalah negeri yang penduduknya memakan manusia. Ada orang-orang yang tinggi besar. Bahkan mereka menyamakan, melihat diri mereka, bahwa mereka menganggap diri mereka seperti belalang, saudara. Saudara-saudara, berhati-hatilah terhadap berita yang akan saudara sampaikan kepada orang lain. Cara penyampaian, berita yang saudara mau sampaikan, karena itu akan menentukan orang yang mendengar apakah dia akan dikuatkan atau justru Anda sedang menghancurkan kekuatannya. Nah, kita lihat di dalam kisah ini, saudara, pada waktu bangsa Israel, 10 orang pengintai itu menyampaikan kata-kata yang negatif di depan Musa dan seluruh bangsa Israel itu. Apa efeknya? Apa dampaknya ketika orang Israel mendengar berita seperti itu? Bilangan 14 ayat yang pertama saya bacakan buat saudara. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bayangkan, hanya dari 10 orang yang menyampaikan berita yang negatif, itu membawa dampak yang negatif kepada seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Dikatakan mereka menangis pada malam itu. Mereka mengeluarkan suara yang nyaring. Mereka jadi patah hati, saudara. Mereka jadi patah semangat pada waktu itu. Mereka jadi meratap bersedih. Hanya karena perkataan 10 orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala tantangan yang ada di depan mereka. Dan untung ada 2 orang dan salah satunya adalah Yosua. Masih ada 2 orang pengintai lagi. Dan 2 orang ini berkata apa? Memang kita pun melihat hal yang sama. Mereka mengakui bahwa 10 orang pengintai itu tidak bohong. Tetapi mereka sangat bijak menyampaikan berita itu. Karena apa? Karena mereka punya iman. Mereka bilang apa? Tetapi mereka tidak punya Tuhan seperti Tuhan kita. Dan itu membuat Musa melihat 2 orang ini adalah orang yang luar biasa, saudara. Karena itu, saudara-saudara, berita yang benar itu tidak selalu harus disampaikan.
Karena itu berhati-hatilah sebelum menyampaikan sesuatu. Karena apa yang saudara katakan itu akan memberikan dampak. Karena berita yang saudara kirimkan, yang saudara broadcast, itu akan memberikan dampak. Ada banyak kali kita dengar ada banyak orang langsung broadcast, ternyata beritanya hoax. Dan berita itu sudah di broadcast ke 5 orang ini broadcast lagi ke 10 orang ini broadcast lagi masing-masing ke 20 orang. Dan itu sudah menjalar sangat cepat, tahu-tahu berita itu nggak benar. Karena itu saudara-saudara, saya ingin memperingatkan kepada saudara, cari dulu kebenarannya. Dan kalaupun itu benar, tanyakan dulu kepada diri saudara, perlu gak saudara broadcast ini? Berguna gak buat orang lain? Apakah di masa-masa seperti ini, di situasi seperti ini, apa yang saudara sampaikan itu akan menguatkan atau justru melemahkan? Kalau lebih banyak efek negatifnya, lebih baik saudara gak usah broadcast itu. Pastikan saudara menyampaikan sesuatu yang menguatkan orang lain. Perhatikan cara penyampaian saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pastikan saudara fokus kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, supaya apa? Seperti Tuhan bilang kepada Yosua, supaya Yosua dikuatkan dan diteguhkan. Kalau engkau mau hatimu kuat, engkau mau hatimu teguh, fokus kepada firman Tuhan. Dan Tuhan melanjutkan di dalam ayat yang kelima, Yosua pasal yang pertama. Sekali lagi Tuhan berkata kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan, di dalam ayat yang ke-9, dikatakan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan mengucapkan janji demi janji, firman Tuhan kepada Yosua, supaya Yosua kuat, supaya Yosua teguh hatinya. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 43 ayat 19, tadi kita sudah baca ayat 18, sekarang ayat yang 19, dikatakan demikian, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata lihat ini memakai kata perhatikanlah. Kita tahu bahwa memperhatikan itu punya arti yang lebih dalam. Di dalam King James Version dituliskan behold, dan salah satu arti daripada behold itu adalah pay attention. Nah, hari ini Tuhan ingin berkata kepada kita, fokus kepada janji Tuhan. Jangan dengarkan hal-hal yang memberatkan hatimu. Sebab engkau adalah seperti apa kata Tuhan tentang saudara, bukan kata orang lain tentang saudara. Tuhan yang memegang kondisi, Tuhan yang memegang situasi, Tuhan yang memiliki bumi dan memiliki segala isinya, Tuhan yang memiliki sorga, Tuhan yang memiliki hidup saudara. Hidupmu bukan ditentukan oleh kata orang, hidupmu bukan ditentukan oleh situasi sekitar saudara. Orang boleh bilang keadaan begini begitu, tapi kalau engkau berada di dalam tangan Tuhan, Tuhan tetap akan memelihara hidupmu. Sebab itu adalah janji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, walk and act in the wisdom of God. Berjalan dan bertindak dengan hikmat Tuhan. Ini pesan Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, apa maksudnya bertindak hati-hati? Yang dimaksud dengan bertindak hati-hati itu adalah bertindak dengan hikmat. Tuhan meminta kepada Yosua, bertindaklah dengan hikmat. Supaya apa? Supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Di masa seperti ini, saudara, kita harus bertindak, mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang bertindak dengan hikmat, itu perjalanannya akan berhasil dan dia akan beruntung. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak saya bisa mendapatkan hikmat? Dari kalimat sebelumnya. Firman Tuhan berkata apa? Bertindaklah hati-hati, bertindak dengan hikmat, tujuannya supaya perjalanan berhasil dan engkau beruntung. Nah, cara untuk mendapatkan hikmat itu ada di kalimat yang paling pertama. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat.
renungkanlah itu siang dan malam. Saudara-saudara, Alkitab berkata, kalau kita tidak lupa merenungkan kitab Taurat, memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman, dan merenungkan siang dan malam, Alkitab berkata bahwa kita akan mendapatkan hikmat. Karena di dalam ayat itu dikatakan, janganlah lupa memperkatakan Taurat, merenungkan siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya, ini ada kata sambungnya nih, berarti ini akibat. Supaya kamu bertindak hati-hati. Janganlah lupa memperkatakan firman, merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan hikmat. Dan kalau engkau bertindak dengan hikmat, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, mari bergaul erat dengan firman Tuhan. Setiap kali kita baca janji Tuhan, percayalah. Jangan meragukan janji itu. Satu ayat terakhir di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhan yang memberikan hikmat, Alkitab bilang. Dari perkataannya, dari mulutnya, dari firmannya, dari janjinya, itu datang pengetahuan dan kepandaian. Gak heran orang-orang yang bergaul erat dengan firman Tuhan, orang-orang yang rajin baca Alkitab, orang-orang yang rajin bersekutu dengan firman Tuhan, dan terlebih lagi mempercayai janji Tuhan. Mereka jadi orang-orang yang pandai. Mereka jadi orang-orang yang berpengetahuan. Kenapa? Karena Alkitab udah bilang, dari perkataan Tuhan, dari firman Tuhan, itu kepandaian itu akan datang. Pengetahuan itu akan datang kepada kita. Dan akhirnya, dari firman Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat. Sehingga setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, itu yang dituntun oleh hikmat Tuhan, itu mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan bagi kita. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah apa yang saudara dengar dari firman Tuhan pada hari ini. Dan percayalah kepada setiap janji Tuhan. Jangan meragukan janji Tuhan dalam hidup saudara. Sebab Tuhan tidak pernah berubah. Sekali Dia berjanji, Dia pasti menepati. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, supaya firman itu menjadi pelita yang akan menuntun kami, menerangi kami Tuhan. Dan supaya ketika kami berjalan di dalam firman Tuhan, kami menjadi orang yang bijaksana. Keputusan kami menjadi keputusan yang dipimpin oleh Roh Kudus, menjadi keputusan yang tepat. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di masa seperti ini, Engkau menguatkan kami. Engkau memelihara kehidupan orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Doa hamba-Mu Tuhan, pelihara setiap umat-Mu, berkati setiap pekerjaan daripada umat-Mu Tuhan. Orang-orang yang sedang mencari jalan, biar Tuhan memberikan hikmat dari firman Tuhan, apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka bertemu dengan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tuhan berikan kesehatan buat kami, lindungi kami Tuhan, hindari kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus COVID atau virus apapun, supaya kami bisa sehat berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday, God bless you. Tuhan berkati, sampai kita ketemu lagi. Terima kasih untuk Pendeta Jeffrey Rama yang telah menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikut informasi ibadah online yang diadakan GBI Muara Karang selama sepekan ini. Ibadah konsel diadakan setiap hari Rabu pukul 8 malam. Ibadah WBI diadakan setiap hari Kamis pukul 11 siang. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Hari Sempulu. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Doa Fajar akan dilayani oleh Pendeta Paulus Epang. Ibadah Raya online minggu depan 24 Januari pukul 10 pagi akan diadakan via YouTube channel. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Samuel Pristiwantoro. Untuk link ibadah tengah minggu via Zoom dapat melalui link tree di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel kita. Demikianlah informasi kegiatan GBI Muara Karang dalam sepekan ini. Sebelum ibadah diakhiri, mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Selamat hari Minggu, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan saja kita boleh ada seperti pada hari ini.
Terima kasih kepada Tuhan yang terus memelihara dan melindungi serta memimpin kehidupan kita sampai kepada hari ini. Dan kita percaya hari-hari ke depan kita juga selalu ada di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih pada Tuhan juga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi oleh hambanya Bapak Pendeta Jeffrey Rama. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa penutup dan sekaligus doa berkat. Puji Tuhan. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga pada hari ini kembali Tuhan, kami juga boleh diberkati dengan firman-Mu yang telah disampaikan tadi oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Rama. Tuhan, kami berdoa Kau memberkati Pak Jeffrey, berkati kehidupannya, berkati pelayanan dan juga keluarganya. Dimanapun Pak Jeffrey berada, dia boleh menjadi saksi-Mu yang memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa, haleluya. Tuhan Yesus, kami mau terus tidak jemu-jemu membawa bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu ya Allah. Kalau pada saat ini kami masih ada di dalam suasana pandemi corona, Tuhan kiranya belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya program vaksinasi yang sudah mulai diadakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan oleh pertolongan-Mu saja Tuhan dapat memberikan imunisasi buat rakyat Indonesia supaya segera bisa terbebas daripada pandemi corona ini Bapak. Tuhan berkati Tuhan, hikmat-Mu menyertai para pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Engkau memberikan hikmat kepada mereka diberikan akal budi untuk memimpin bangsa ini menjadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami rindu juga terjadi pemulihan di dalam segala aspek kehidupan karena pertolongan-Mu saja. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Mari kita semuanya yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.